Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa gak live bareng aja sih itu jauh-jauhan? Enggak mau. Buat yang tanya saya live-nya kapan? Insya Allah tanggal 22 hari Senin. Live with Agam Fahrul, Ikhwan Mukhlis, Wajdi Azim. Oke, buat teman-teman sekalian yang pengen dapetin ilmu tambahan yang semuanya dari awal sampai akhir isinya daging, nggak kayak live saya di sini, walaupun ada dagingnya tapi itu dikit, kayak mungkin 1 on 2 on. Tapi dari tadi isinya kan bercanda-bercanda mulu. Nah, kalau kalian pengen dari awal sampai akhir itu isinya daging semua, kalian bisa tonton nanti pada tanggal 22 Maret pada hari Senin pukul berapa Maulana? Biasanya malam akan ada live yang akan dilaksanakan oleh Maulana Ahmad Bafagi, Agam Bebek, terus Ikhwan, tahu Ikhwan kan, sama Bang Azim. Jadi jangan lupa, oke? Ditonton, oke? Aku di sini dan kau di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namu. Aku keluar soalnya lemot jaringan. Udah cepat gabung aja, gak mau. Bang, jangan cepet-cepet lah. Jangan cepet-cepet apanya? Ini apa Man Ismail? Oh, aku dari tadi. Hukum transaksi dengan GoPay. Oke. Bentar Om. Mau baca. Jadi aku kan dapat endorse nih ya dari Shopee. Aku jelasin. Oke, ulang. Jadi nanti tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret itu hari apa sekarang? Senin 25, 22 ya. 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25. Kenapa sih aku gak tahu hitung-hitungan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis nanti aku ada endorse dari Shopee. Duitnya lumayan juga. Nah ya dari Shopee lah, sekelas Shopee. Nah terus karena itu hubungan sama gratis ongkir, terus Shopee Pay. Nah aku berusaha dari tadi tuh kayak riset tentang hukum-hukumnya. Ada sebagian ulama yang kayak ulama-ulama dari Salafi, biasanya aku ngelihat ulama-ulama dari Salafi mereka memutlakkan bahwasannya rata-rata aku ngelihat ya dari asatid dari mereka itu rata-rata mengharamkan perihal mengenai Shopee Pay ini, Shopee Pay dengan gratis ongkir, karena itu katanya masuk terhadap pemanfaatan utang piutang. Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwasannya itu nggak masuk dalam ranah pemanfaatan utang piutang. Makanya di sini saya sedang mencari hukumnya. Saat ini kita dapat menemukan transaksi menggunakan fitur yang sudah banyak bertebaran di aplikasi Gojek yang tersedia, dan kita dapat menikmati berbagai kemudahan mulai dari ranah transportasi makanan. Salah satu yang membuat masyarakat senang dengan GoPay, membayar GoPay, konsumen akan potongan harga yang tidak ketika membayar cash. Tempo hari ramai ini termasuk kategori riba dengan alasan adanya potongan harga dalam GoPay yang tidak didapatkan dengan cara pembayaran secara cash. Potongan harga, masuk. Shopee Pay masuk juga. Kita anggap aja GoPay sama Shopee Pay itu masuk dalam masuk dalam satu ranah ya. Menurut mereka, kajian fikih penyimpanan uang yang menjadi saldo dalam terkandung akad qard, hutang jelas pada pihak Gojek. Sedangkan ketika pihak Gojek mengembalikan uang kepada konsumen melalui pemanfaatan jasa dalam aplikasi Gojek harus bernilai sama dengan konsumen lain ketika. Sedangkan realita yang terjadi, konsumen yang membayar GoPay via GoPay dengan membayar secara cash, nominal pembayaran cenderung berbeda. Benarkah? Dalam aspek sedangkan riba, jika memang keuntungan pada pihak mukrid deposit, ya tentulah disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam GoPay secara spesifik tidak ada unsur pensyaratan ini. Yes. Sebab fitur GoPay digunakan bukan hanya diproyeksikan untuk mendapatkan potongan harga saja, tapi ini tulisan aku direkomendasikan sama Om Ismail. Kalian kalau tahu Om Ismail Al-Khalili, om saya yang the best. Sebab fitur GoPay digunakan bukan hanya diproyeksikan untuk mendapatkan potongan harga saja, tapi juga memudahkan pembayaran relatif lebih mudah via online dan cash. Tidak ada syarat ini dapat mencairkan tidak ada penambahan nominal dan hal ini menentukan lebih mudah. Tidak ada riba dalam pihak via GoPay. Lebih jauh lagi dalam maqasidus syariah. Tujuannya harimnya riba karena adanya penindasan berupa keuntungan sepihak dari pihak penghutang kepada penerima hutang. Yes, berarti boleh.
Dalam konteks ini konsumen menindas pihak Gojek dengan cara monopoli keuntungan secara sepihak. Lalu apakah ada yang menggunakan fitur GoPay? Tidak ada unsur penindasan. Baik konsumen maupun yang sama-sama merasakan keuntungan satu sama lain berupa kemungkinan. Al-'adatul jariyatu fi nahiyatin hal tanzil syarti fihi wajhan. Al-asahu la. Adat yang berlaku dengan apakah diposisikan syarat atau tidak. Terdapat dua pendapat yang paling kuat tidak sebagai syarat. Dengan fitur GoPay dan bentuk riba memenuhi pihak GoPay adalah riba, maka vonisnya adalah vonis yang hanya mempertimbangkan satu aspek kecil dengan melupakan maqasid haramnya riba serta tidak meninjau aspek lain yang tidak kalah penting. Berarti boleh. Oke, nice. Berarti wala ya'taqidu ila bi